Makan olahraga tanpa tempat. Nah, pintar terus. Mahma? Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Barakallahu fiq. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang semoga Allah berkahi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di Google Meet ini. Semoga diberkahi oleh Allah. Jangan lupa niat lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan malam ini diridhoi oleh Allah, mengkaji ilmu agama yang pokok, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang mukallaf. Baik, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang maksiat-maksiat hati. Tersisa sedikit saja penjelasannya pada merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Kita selesaikan sedikit lagi tentang maksiat hati, lalu kita akan memasuki ke dalam maksiat 7 anggota badan. Wal istihanatu bima azzamallah wat tasghiru bima azzamallah min ta'atin aw maksiatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw adzabinarin. Termasuk ke dalam maksiat hati adalah merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Yakni apa yang diberitakan bahwa itu agung. Jadi jika seseorang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah, ini termasuk maksiat hati. Wat tasghiru lima azzamallah. Kemudian meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Min ta'atin, seperti amal-amal ketaatan. Meremehkan amal ketaatan seperti perkataan sebagian orang. Apakah solat dapat memberimu makan? Apakah solat dapat memberimu pakaian? Itu misalkan dikatakan oleh orang yang meremehkan syiar-syiar agama, meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah seperti amal ketaatan. Jadi, ketika datang perintah bahwa solat itu wajib dan solat itu adalah perkara yang agung dalam agama. Solat, puasa, ya, ini sesuatu yang agung dalam agama. Haji, tidak boleh direndahkan. Tidak boleh orang berkata, emangnya solat bisa memberimu makan? Emangnya solat itu memberi manfaat untuk kamu? Misalkan dikatakan seperti itu, bahkan ini bisa terjatuh ke dalam kufur. Gitu. Jadi, meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah, diantaranya meremehkan amal ketaatan. Bentar ya. Dan maksiat-maksiat yang dinilai parah oleh syariat. Demikian pula membolehkan maksiat seperti perkataan sebagian orang
tentang sebagian perkara maksiat. Aku melakukan maksiat itu tidak masalah. Sebagaimana itu telah disampaikan di dalam kitab, di dalam bab riddah di belakang. Seseorang yang meremehkan perkara-perkara yang itu diagungkan dalam agama, atau meremehkan sesuatu yang itu adalah dalam hal maksiat. Bukan berarti dia meremehkan maksiat seperti bagaimana yang dimaksud di sini adalah ketika dia meremehkan maksiat, dia menganggap remeh dengan dia melakukan maksiat. Nggak apa-apa, aku melakukannya nggak apa-apa. Si fulan itu berbuat maksiat, nggak mati dia, misalkan. Itu terlalu menganggap remeh dengan maksiat. Padahal harusnya kita takut dengan terjadinya maksiat atas diri kita, gitu. Bukan malah meremehkannya, gitu. Kemudian juga meremehkan ilmu agama. Ini mungkin ada yang siapa ini Rodatul, ketekan apa ini si Rodah ini? Coba tolong di mute semua mikrofonnya ya. Dan kok ini keluar WA-nya si siapa ini? Nggak tahu namanya. Tolong dengar suara saya nggak ya? Semuanya? Dengar, Bu. Oke, baik. Karena ada gangguan sedikit di samping ini, mungkin ada yang ketekan nih. Oke, Rodatul Willah tadi ketekan. Apanya ini? Mohon di mute mic-nya ya. Ini siapa ini? Bentar. Rodatul Willah, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Baik, kita lanjut ya. Ini agak ada gangguan sedikit tadi. Baik. Melecehkan atau merendahkan atau meremehkan perbuatan maksiat tadi. Aku melakukan maksiat nggak apa-apa, misalkan. Itu termasuk meremehkan maksiat. Atau orang yang meremehkan Al-Quran. Meremehkan Al-Quran seperti ada orang yang menulis ayat Al-Quran dengan kencing atau dengan darah atau dengan benda-benda najis. Itu hukumnya bahkan kufur. Itu. Atau seperti Al-Halaj. Al-Halaj itu ketika sebagian orang melihatnya menulis sesuatu, lalu orang itu bertanya kepadanya tentang sesuatu yang ditulisnya. Maka ia menjawab, ini sesuatu yang aku tulis untuk menandingi Al-Quran, katanya. Nah, ini termasuk meremehkan Al-Quran. Itu ya, ini bentuk kekufuran. Atau meremehkan surga. Seperti orang yang berkata, surga adalah mainan anak kecil, katanya. Sebelum surga, atau meremehkan ilmu agama. Meremehkan ilmu agama seperti Said Qutb berkata, dia mengatakan bahwa mempelajari ilmu fikih itu menyia-nyiakan umur, katanya. Ini meremehkan ilmu. Belajar ilmu fikih menyia-nyiakan umur, padahal belajar ilmu fikih itu adalah mengisi umur kita dengan ketaatan. Maka orang yang mengatakan bahwa belajar ilmu agama menyia-nyiakan umur atau belajar ilmu fikih menyia-nyiakan umur, perkataan semacam ini adalah termasuk ke dalam meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Karena ilmu agama itu agung kedudukannya. Ilmu agama itu adalah sesuatu yang agung. Kemudian juga sesuatu yang agung lain, apa? Surga. Jadi melecehkan surga seperti seseorang berkata, surga adalah mainan anak kecil, katanya. Ini juga termasuk melecehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah berupa surga. Atau melecehkan siksa neraka. Seperti perkataan orang misalkan dia berkata, neraka adalah rumah sakit, katanya, bukan tempat penyiksaan. Ini namanya melecehkan neraka. Jadi surga, neraka tidak boleh dijadiin, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diremehkan. Itu benar adanya dari agama. Maka tidak boleh kepada seseorang untuk
menyebut surga, neraka, Al-Quran dengan kondisi-kondisi pelecehan agar dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran, maksiat hati yang berupa kekufuran, keluar dia dari Islam karena dia keyakinannya yang keliru terhadap perkara-perkara yang diagungkan dalam agama. Itu perkara-perkara yang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah yang telah kita sebutkan yang minggu lalu hanya sekedar kita baca. Nah, sekarang kita memasuki tentang maksiat-maksiat perut. Kita memasuki maksiat-maksiat perut. Ini siapa nih? Zain Fikri. Tolong kalau lagi bicara ditutup aja videonya ya, biar enggak. Ya Bu, Mak, Bu, Pak, Bu. Videonya ditutup aja ya, oke. Ya, baik. Sekarang kita masuki ke dalam maksiat perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa min ma'asil batni aklur riba wal maksi wal ghasbi was sariqati wa kulli ma'khudhin bi muamalatin harramaha syar'u. Maksiat perut. Jadi maksiat 7 anggota badan dimulai dengan maksiat perut. Yang pertama apa maksiat perut? Aklur riba. Yang pertama adalah makan harta riba. Makan riba. Bagaimana yang dimaksud makan riba? Makan riba adalah yang dimaksud dengan makna memanfaatkan apapun yang didapatkan dari jalur riba. Baik makanan untuk dimakannya atau selain itu. Dalam hal dosa riba ini yang mengambil berdosa, yang menerima dosa, orang yang membayarnya dosa, orang yang mencatat transaksi riba dosa, dan orang yang menjadi saksi transaksi ini semuanya berdosa. Sumber yang diperoleh dari muamalah yang seperti ini semuanya hasilnya adalah jika dia makan menjadi maksiat perut. Dia berdosa. Memakan riba. Riba dengan jenis-jenisnya setelah kita sebut di belakang. Ada riba nasa, ada riba iyad, ada riba tafadul misalkan. Riba fadl ada 3, kemudian ada juga riba, ada 2. Yang pada anak lain ada 3 tadi, kemudian ada satu lagi plus riba qarad, yang hutang piutang, yang diambil manfaat oleh orang yang memberi hutang, itu adalah riba. Yang kondisi seperti ini diperoleh sumber dari ini, orang yang mencatat, yang menjadi saksi, yang mengambil. Ini semuanya sumber yang diperoleh dari ini adalah ketika dia memakannya menjadi maksiat. Ketika konsekuensi dari makanan yang dia makan itu adalah maksiat, setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka yang layak bagi daging itu. Di samping itu juga, orang yang dalam perutnya ada sesuatu yang haram, maka ketika dia sholatnya itu tidak berpahala. Sholatnya itu tidak mendapatkan pahala. Padahal sholat pahalanya sangat besar. Namun sangat disayangkan karena orang itu tidak memperhatikan makanan yang dimakannya, maka ketika makanan yang haram itu ada di perutnya, dia tidak mendapatkan pahala atas sholatnya misalkan. Nah, ini yang pertama. Memakan harta riba tadi, baik orang itu orang yang mengambil harta riba, membayar harta riba, orang yang transaksi harta riba dan menjadi saksi, semuanya sama. Hasil dari ini adalah dianggap memanfaatkan dari jalur riba. Jadi dari jalur ribawi gitu. Makanya sedikit Ustaz. Jangan, mohon maaf ya, kita belum buka pertanyaan, kita selesaikan dulu. Memang begitu cara kita ngaji, mohon maaf ya, nanti di akhir baru kita boleh untuk dibuka pertanyaan supaya kita bisa jalan materinya dulu. Gitu ya. Ya. Baik. Mohon maaf, nanti itu dicatat aja biar di akhir nanti baru ditanyakan. Selanjutnya termasuk maksiat perut adalah memakan pungutan pajak. Memakan
pungutan pajak wal maks tadi. Maks adalah pungutan pajak. Pungutan pajak itu adalah mengambil harta yang diambil tanpa hak oleh penguasa yang zalim. Misalkan atas perdagangan diambil atau semacamnya. Jadi pajak dengan jizyah itu berbeda. Kalau jizyah dulu adalah yang diambil dari kafir zimmi yang telah dia itu hidup di kalangan orang muslim dengan syarat dia tidak menambah tempat ibadah mereka, tidak mengganggu orang Islam, mereka membayar jizyah gitu. Sementara pajak bukan jizyah, berbeda pajak dengan jizyah. Itu yang diambil dari, kalau pajak itu yang diambil dari dari tanah, pokoknya dari perdagangan, dari secara zalim diambil. Gitu ya. Itu maks. Kemudian wal ghasbi, termasuk maksiat perut adalah memakan hasil merampas. Bagaimana dimaksud merampas? Menguasai hak orang lain secara zalim. Dia kuasai, dia akuisisi milik orang yang bukan hak dia, dia akuisisi itu milik dia, kemudian dia memakan hasilnya itu. Hasilnya yang dimakan itu maka masuk ke dalam perut dia, inilah menjadi maksiat perut. Jadi dia telah memakan hak yang haram ini, yang nanti kalau daging tumbuh dari ini menjadi neraka lah nanti di akhirat. Semoga Allah menjaga kita. Itu ghasab, menguasai hak orang lain secara zalim. Kemudian wassariqati, termasuk juga maksiat perut, memakan harta dari hasil mencuri. Apa itu mencuri? Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, itu mencuri. Kalau ghasab tadi mengambil hak orang lain secara zalim. Sementara mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi ketika dia tidak izin orang yang punya. Dia berkunjung ke rumah orang tersebut, dia langsung aja ambil diam-diam, dia langsung aja ngambil harta orang secara diam-diam. Ini adalah mencuri. Hasil dari harta yang mencuri ini dimakan, maka ini adalah terjadi maksiat perut. Apa yang dimasuk dalam perut dia. Kemudian selanjutnya adalah wa kulli ma'khudhin bi muamalatin harrama syar'u. Dan termasuk maksiat perut memakan setiap harta yang diambil dengan muamalat yang diharamkan oleh syariat. Banyak muamalat yang diharamkan oleh syariat di belakang telah lewat. Misalkan menjual sesuatu yang haram, yang ainnya haram, menjual babi, menjual khamar misalkan, menjual darah, menjual najis ya, kalau ini menjual najis atau yang haram, menjual najis, darah, kotoran misalkan dia menjual, kemudian juga dari hasil menjual khamar misalkan, atau dari benda yang suci, ainnya suci, tapi peruntukan orang membelinya itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Pisau itu halal, jual beli pisau itu boleh. Namun ketika pisau ini dibeli oleh orang yang diketahui bahwa dia membelinya untuk membunuh orang, maka menjual pisau ini menjadi tidak boleh, menjadi haram. Gitu ya. Maka jual beli yang diharamkan oleh syariat, dimanfaatkan hasil jual beli ini, inilah termasuk ke dalam maksiat perut. Ketika dia memakannya, dia telah melakukan maksiat. Yang ketika masuk ke dalam perut, maka menjadi maksiat perut dia, melakukan maksiat. Yang dilakukan oleh anggota dia tentunya masuknya kemana? Akhirnya ke perut. Gitu. Selanjutnya, wasyurbul khamri. Termasuk maksiat perut adalah minum khamar. Minum khamar. Minum khamar adalah minum sesuatu yang memabukkan, yang merubah akal, disertai bertenaga dan gembira. Itu minum khamar. Jadi minum khamar, sesuatu bisa diproses menjadi khamar apapun, baik itu anggur, jadi bisa diproses jadi khamar. Bahkan kurma sekalipun bisa diproses menjadi khamar. Ketika didiamkan di dalam wadah, masukkan dalam air, didiamkan sampai pada akhirnya dijadiin khamar, muncul gelembung-gelembung banyak. Nah, ini udah berproses menjadi khamar. Lewat dari itu menjadi cuka. Lewat dari itu sudah halal kembali.
Itu ya. Jadi minum khamar ini yang memabukkan, yang dia itu merubah akal dan bertenaga ketika dia meminumnya. Dan gembira dia. Ini. Bahkan minum khamar itu ada hadnya. Minum khamar itu dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka. Dan jika hamba sahaya setengahnya 20 kali. Kepada imam boleh menambah dari lebih dari 40 kali, 80 kali misalkan. Untuk apa? Untuk pendidikan, untuk dijadikan, untuk mendidik atau untuk takzir. Itu. Untuk dididik orang ini supaya tidak minum khamar lagi. Dan peminum khamar itu walaupun dia sudah bertobat di dunia, dia tidak bisa minum khamar di akhirat nanti. Jadi orang yang masuk surga nanti di antara nikmat yang Allah berikan adalah adanya sungai khamar. Yang khamar di akhirat itu tidak merusak akal, tidak merubah akal. Gitu. Diminum lezat, sangat enak. Gitu. Jadi kita di dunia ini dilarang untuk minum khamar. Itu. Kemudian wasyurbul khamri tadi wa haddu syaribiha arba'una jaldah. Sudah kita sebut bahwa had bagi orang yang minum khamar itu adalah 40 kali cambuk. Bagi orang merdeka dan setengahnya bagi hamba sahaya. Walil imami ziyadatu ta'ziran. Kepada imam boleh melebihkan dari 40 kali itu sebagai bentuk ta'zir, sebagai bentuk untuk peringatan atau sebagai bentuk mendidik, gitu ya. Nah, selanjutnya, wa minhu aklu kulli muskirin. Termasuk juga dalam maksiat perut adalah memakan semua benda yang memabukkan. Memakan semua benda yang memabukkan. Bukan khamar ini, tapi benda ini memabukkan. Benda itu benda padat. Kalau khamar misalkan cair. Ini memakan semua setiap benda yang benda itu padat yang memabukkan. Apa itu memabukkan? Memabukkan adalah merubah akal, disertai merasa lebih bertenaga dan gembira. Sebagaimana daripada khamar. Itu memabukkan namanya. Benda padat memabukkan. Kalau khamar benda cair dia. Ini semua benda padat yang memabukkan. Itu. Nah, selanjutnya wa kulli najisin mustaqdharin. Termasuk maksiat perut adalah memakan setiap benda yang najis. Setiap benda najis seperti darah yang mengalir, daging babi, bangkai. Ini termasuk maksiat perut. Darah yang mengalir enggak boleh dimakan. Seperti sebagian orang katanya ketika disembelih hewan, ditampung darah itu lalu disimpan, lalu menjadi membeku, darah itu dipotong, digoreng bagaikan hati katanya. Ini nggak boleh makan darah karena itu darah yang mengalir itu adalah haram hukumnya, najis. Jadi najis tidak boleh dimakan. Daging babi jelas tidak boleh. Bangkai adalah boleh jadi bangkai itu bangkai hewan yang halal. Misalkan bangkai ayam yang tidak disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Misalkan cara menyembelih hewan yang bernama ayam misalkan. Harus terputus 2 urat. Saluran pernafasan dan saluran makanan harus terputus. Misalkan. Yang memotongnya orang Islam. Bukan orang murtad. Bukan orang kafir. Itu. Karena kalau tidak, maka ini menjadi bangkai. Makanya di sini kita harus berhati-hati dalam makanan kita. Berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Pikir dulu, lihat dulu ini apa yang saya makan. Supaya tidak masuk ke dalam perut kita sesuatu yang itu haram. Karena ketika itu membentuk nanti darah-darah kita, hati kita takutnya menjadi kotor. Sehingga sulit untuk mendengarkan kebaikan. Tidak cenderung kepada kebaikan-kebaikan, cenderungnya kepada maksiat. Itu yang dikhawatirkan. Menjadi anak-anak yang bandel misalkan. Itu ya. Nah, jadi makan sesuatu tadi yang najis termasuk bangkai. Termasuklah bangkai.
yang disembelih, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat gitu. Atau sapi yang disembelih tidak sesuai dengan syariat walaupun itu halal. Makanya kita hati-hati kadang-kadang berjalan ke luar, ke daerah-daerah yang itu kita tidak yakin penyembelihnya siapa, apalagi ke luar negeri. Ke luar negeri ayam, sapi jangan bilang itu halal, siapa dulu yang menyembelihnya? Gitu. Siapa dulu yang menyembelihnya? Apakah orang muslim yang menyembelihnya? Orang murtad aja nggak boleh. Orang yang beda keyakinannya, yang meyakini Allah di Araj misalkan nggak boleh. Itu kan orang yang karena itu tidak dianggap muslim. Jadi memotong hewan oleh mereka hewan itu tidak halal untuk menjadi bangkai gitu. Sembelihannya bangkai. Orang murtad, orang kafir, sembelihannya bangkai. Walaupun cara menyembelihnya dia baca bismillah, tapi orang yang menyembelihnya ini bukan Islam. Walaupun dia menyembelih ayam misalkan terputus 2 saluran itu, tapi dia tidak muslim, jadi tetap tidak dibolehkan. Begitu ya. Hati-hati. Jadi kalau keluar negeri kita makan ikan aja, makan telur gitu. Tapi kan kita nggak kuat itu aja. Ya kalau kita tunduk pada agama, insya Allah kuat daripada badan kita nggak jelas nanti. Kalau tunduk pada perintah Allah, insya Allah kita biasakan, kita didik perut untuk tidak untuk tidak rakus ya. Gitu. Biasakan menahan lapar. Gitu. Biasa menahan lapar supaya nafsu kita terdidik untuk tidak makan apapun yang penting kenyang, jangan gitu ya. Kemudian wa mustakdzarin. Termasuk dalam maksiat perut adalah makan mustakdzarin. Memakan sesuatu yang menjijikkan. Makan sesuatu yang menjijikkan meskipun benda itu suci. Seperti makan ingus, mohon maaf, makan mani misalkan, mohon maaf, ini suci dia, tapi menjijikkan. Gak boleh. Kemudian wa aklu malil yatim. Selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim tanpa hak. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Itu anak yatim. Jadi kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi, jangan salah. Udah tua, udah kuliah, bukan anak yatim lagi itu. Anak yatim itu sebelum balik dia dihitung sebagai anak yatim secara syariat. Jadi jangan salah memberikan kepada yang disebut anak yatim padahal dia sudah balik. Ya, anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya yang belum balik. Makan harta anak yatim maksiat perut. Harta yang diperuntukkan untuk anak yatim berikan kepada anak yatim. Jangan kita yang makan, jangan dimakan oleh selain anak yatim. Maka orang yang mengambil amanah ini untuk mengelola anak yatim harus mengetahui hukum itu. Jangan dia terjatuh ke dalam maksiat yang berupa maksiat perut ini. Kalau dibilang jadi siapa yang mau mengurus kalau begitu? Ya bukan begitu agama. Kalau Anda mau mengurus lillahi ta'ala, besar pahalanya. Tapi harus tahu hukum. Jangan agama itu kita sesuaikan dengan kehendak hati kita. Dengan nafsu kita, tidak. Agama itu, nafsu kita harus kita tundukkan untuk agama. Bukan agama kita tundukkan sesuai dengan maunya kita, tidak. Kalau mampu mengurus, urus. Kalau tidak mampu, jangan. Kalau ikhlas lillahi ta'ala mengurus, lalu dia gunakan uang dia bahkan untuk anak yatim kadang-kadang besar pahalanya. Sesuatu yang dalam yang Rasulullah telah menjanjikan bahwa ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Aku dan orang yang menyamin anak yatim, orang yang mengurus anak yatim itu bagaikan jari tengah dan jari telunjuk nanti di dalam surga. Besar kan pahalanya? Mencari pahala ini jangan salah. Jangan dengan cara memakannya, dengan memakan harta anak yatim. Ini bisa menyebabkan dia bukan mendapatkan pahala, justru dia terjatuh ke dalam dosa besar yang berupa memakan harta anak yatim. Saya tanya pada guru kita, kalau seandainya disumbang oleh orang lebih makanannya,
gunakan lagi untuk makan sorenya katanya. Kalau disumbang untuk siangnya, lebih jangan dimakan oleh kita, kasih untuk sore. Segitu jaga supaya tidak kita memakan harta anak yatim. Namun kalau ini kita sampaikan pada orang sekarang itu kayak dikatakan masa segitunya begitu. Padahal agama agama memang mengatur kita untuk kita menundukkan nafsu kita, bukan suka-suka hati kita. Gitu. Selanjutnya, au al-auqaf ala khilafi ma syaratal waqifu. Atau termasuk maksiat perut adalah memakan harta wakaf. Memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Bagaimana ini maksud tidak sesuai? Misalkan ada orang mewakafkan satu rumah untuk orang fakir misalkan. Maka tidak boleh di rumah itu tinggal selain orang fakir. Wakaf itu sangat khusus. Tidak boleh di luar di luar yang ditentukan oleh pewakaf. Kalau dikatakan rumah ini saya wakafkan khusus untuk orang mencari ilmu fardhu ain, maka selainnya tidak boleh. Jadi seandainya hati-hati, seandainya ada peruntukan wakaf untuk tertentu, apalagi dijual itu misalkan tanah wakaf, lalu dijual, lalu dimanfaatkan, dia makan dari hasil jual tanah wakaf ini, maka dia berdosa. Ini termasuk dalam jenis maksiat perut. Pewakaf, orang yang menerima wakaf itu harus hati-hati. Harus mencatatnya, untuk apa peruntukannya, harus jelas dikelola sesuai dengan orang yang dengan maksud pewakaf pertama. Itu. Jadi orang yang takut kepada Allah akan berhati-hati dalam mengurus harta umat. Karena itu bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam, kalau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, terjatuh dalam dosa. Kemudian selanjutnya, wal ma'khudhi biwajhil istihya'i bi ghairi tibi nafsin minhu. Ini yang terakhir. Termasuk ke dalam maksiat perut adalah memakan sesuatu yang diambil dari pemberinya karena malu. Karena malu. Seperti orang yang meminta dari orang lain harta di hadapan banyak orang agar ia memberi harta tersebut. Dia berikan karena malu. Dia diberikan karena malu, sebenarnya dia enggak rela hatinya. Tapi karena diminta di depan orang, yang meminta pun mungkin sengaja, biar diberikan dia sengaja minta di depan orang. Hati-hati. Makanya kita diminta, kita itu harus punya kita itu harus punya harga diri gitu. Bahasa kemarin disebutkan iffah gitu, iffah ya. Jangan meminta-minta. Jangan kita itu meminta punya orang. Apalagi di hadapan orang lain. Takutnya nanti dia sesungguhnya hatinya tidak rela memberikan. Tapi karena kita meminta, dia memberikan. Padahal berat hati dia untuk memberikan. Ini dimakan karena dia meminta. Dan orang yang memberi tidak rela hati. Tidak plong hatinya, dia sebenarnya tidak mau memberikan. Tapi karena dia malu kalau nggak memberikan, dilihat oleh orang-orang yang lain. Misalkan karena diminta di tengah-tengah orang, misalkan di tengah banyak orang. Maka diberikan itu. Tapi hatinya tidak rela. Maka ini termasuk dalam maksiat perut kita makan makanan seperti ini. Atau memanfaatkan sesuatu dari yang kita minta tadi, yang itu orang tidak rela hatinya. Enggak plong hatinya. Itu. Intinya jangan meminta-minta. Ya. Jangan meminta yang itu bukan milik kita. Itu. Jadi walaupun kita tidak punya, jangan ketahuan enggak punya. Gitu. Jadi kita harus iffah itu harus ada pada seseorang itu. Tidak congok gitu, tidak meminta, takutnya jatuh ke dalam seperti tadi kita sampaikan. Ini tentang maksiat perut pada malam hari ini. Sudah selesai maksiat perut yang ada di kitab.
Maka dengan berakhir maksiat perut, berakhir pula kajian kita malam ini. Insya Allah minggu depan jika ada umur, ada kesempatan kita melanjutkan tentang maksiat-maksiat mata malam Selasa depan. Nah, sekarang jika ada yang ingin bertanya diperbolehkan jika saya bisa menjawab. Jika tidak saya tidak bisa menjawab, maka bersabar karena ilmu itu tidak boleh kita berfatwa suka-suka hati. Ilmu agama itu kita peroleh dari para ulama. Gitu ya. Dimohon kesabarannya ketika mungkin nanti saya tidak bisa menjawab. Oke, ini udah ada yang bertanya, udah ada yang raise hand, ada Yeti Nancy, ada Afriana Genggang. Gar apa ini ya? Gar. Ya, siapa duluan ini? Bu Yeti ya? Ya, terima Ya. kasih Ustazah atas ilmunya. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin ini sering kita alami ya. Nah, ya sering kita lihat lah mengenai tadi memakan harta anak yatim. Ya. Jadi misalnya seperti ini, kita di Indonesia itu tidak terbiasa setelah orang tua meninggal langsung bagi waris itu nggak terbiasa, ya kan? Ya. Jadi biasanya nunggu dulu kalau misalnya ada masih ada misalnya yang meninggal kakeknya, masih ada neneknya, nanti harta itu di neneknya dulu. Terus kemudian baru setelah keduanya tidak ada juga nunggu lagi, baru setelah sepakat semua bagi waris gitu kan. Nah, misalnya ini ya. Jadi kakek sudah meninggal, kemudian neneknya masih ada, kemudian si keluarga ini mempunyai anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki beberapa. Nah, ada satu anak laki-lakinya itu meninggal. Ya, berarti dan dia meninggalkan anak-anak yang belum balik ya. Artinya berarti di sini ada anak yatim ya. Ada anak yatim. Nah, ternyata dalam perjalanannya ini memang si anak yatim ini yang masih ikut ibunya itu dia tidak mendapatkan hak ya dari warisan yang harusnya diterimakan oleh ayahnya. Ya tadi karena memang belum dibagi dan lain sebagainya. Nah, apakah itu di keluarga besar ini yang masih memanfaatkan ya aset bersama itu masih apakah sudah dikategorikan dia makan harta anak yatim ya? Karena hal seperti ini saya lihat kok sering gitu ya di Indonesia kita lihat gitu. Ya. Demikian Ustazah. Ya. Ya, ini sulit juga untuk dijawab ya karena kasusnya kita nggak tahu, saya nggak tahu persis gitu ya. Intinya sebaiknya memang harta itu langsung dibagikan supaya tahu porsi masing-masing gitu ya, supaya tahu mana bagian masing-masing. Begitu tahu bagian masing-masing nanti ketahuan mana yang milik anak ini gitu. Sehingga nggak terjadi bercampur-campur dengan yang lain. Tapi saya juga nggak berani mengatakan apakah yang lain itu dengan seperti itu sudah makan harta anak yatim, belum berani saya bilang gitu ya, karena saya tanya lagi. Intinya baiknya memang dibagi supaya ada bagian-bagian masing-masing supaya jelas. Dan anak yatim ini tentu ditanggung oleh nenek jika ada nenek. Kalau kakek tadi sudah meninggal, nenek. Kalau belum balik itu atas tanggungan nenek. Siapa nasabnya dia itu ke atas, misalkan bapak nggak ada lagi, kakek atau nenek itu, atau selebihnya pamannya misalkan gitu ya. Jadi memang praktek di Indonesia banyak yang praktek kita itu nggak menjadi standar ya, karena di Indonesia ini banyak yang kita lihat tidak sesuai dengan syariat gitu, nggak sesuai dengan syariat, tidak jadi standar. Makanya tadi pelajaran untuk kita sebaiknya langsung dibagikan aja supaya jelas peruntukannya kepada siapa. Dan anak yatim ini karena belum balik tentu ada satu orang yang dalam keluarga yang bisa dipercaya amanah untuk memegang harta mereka dan yang ditasarrufkan, diizinkan oleh syariat untuk mentasarrufkan untuk anak yatim ini. Dan ini sulit dicari sekarang memang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh belajar ilmu agama supaya semua orang itu memahami bahwa ini hal yang berbahaya jika seseorang salah mempergunakan harta anak yatim. Mungkin begitu Bu Yenti ya yang bisa saya jelaskan. Iya. Gitu. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Kemudian yang sudah duluan Afriana. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan yang berhubungan tadi dengan hewan sembelihan.
Oh iya. Ini yang sekarang banyak beredar itu kan dengan sertifikat halal. Nah, sejauh mana apakah kita cukup dengan sertifikat halal itu kita percaya bahwa penyembelihannya pun sesuai syariat atau bagaimana sikap kita, Ustazah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sikap kita sebenarnya harus memastikan. Karena kenapa? Sertifikat halal itu kadang-kadang dikeluarkan bukan oleh orang yang thiqat, yang dapat kita percaya. Gitu ya. Kalau saya pribadi melihat yang mengeluarkan sertifikat halal siapa sih? Itu kan pertanyaannya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat halal itu? Apakah orangnya kita yakin gitu? Kalau orangnya kita kenal, oh orang ini memang amanah dan orang ini berilmu, dia yang menyembelih itu dia dan dia mengeluarkan sertifikat halal dengan hati-hati, itu berani. Kalau saya punya teman orang Malaysia, dia itu adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal dan dia adalah orang yang belajar ilmu agama, takut dia pada Allah gitu ya. Jadi yang dikeluarkan oleh dia kita berani gitu. Tapi di Indonesia saya nggak tahu siapa yang seperti itu. Jadi saya nggak berani bilang ini sangat relatif. Kita itu yakin apa enggak pada orang itu. Kalau kita yakin memang orang itu terpercaya, keilmuannya memang ada, takut pada Allah orang itu. Nah, itu bisa kita percaya. Tapi sekarang mencari orang seperti itu sulit. Maka ya itu kalau ragu pada daging kalau kita ragu pada daging itu nggak bisa kita makan daging itu. Baiknya kita pastikan dulu siapa yang menyembelih gitu. Kalau memang yakin pada lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal itu ya silakan kalau yakin gitu. Kalau tahu karena kriteria tentunya dengan kriteria tertentu tentunya dengan kriteria dia itu takut pada Allah, orang itu berilmu gitu misalkan. Gitu ya. Baik Ustazah, jadi tidak cukup kita berbaik sangka, oh ini sudah ada istilahnya sertifikat halal, walaupun banyak kan sekarang daging import ya Ustazah. Kita kan juga nggak tahu, mereka mengeluarkan dari negara masing-masing, Amerika, Australia, nah ini kan kita nggak ngerti. Ya. Tapi kalau seperti Ustazah tadi bilang, kalau kita ragu lebih baik itu tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita percaya dengan sertifikat halal yang dikeluarkan mereka dan kita tidak ada ragu itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya, Apakah boleh dimakan? Seandainya kita percaya memang, dan setelah kita pelajari sumbernya itu, ternyata ini sumbernya memang orang yang dapat dipercaya, ya silakan. Kalau seperti itu boleh gitu. Kalau kita udah bisa percaya, tentu saja kita menilai dengan kacamata ilmu agama gitu. Kacamata ilmu agama kita lihat, oh ini dapat kita percaya ini, ya udah itu. Ya silakan gitu, nggak apa-apa. Selama kita yakin memang dapat dipercaya, itu. Gitu ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke siapa ini ya? Ini banyak kayaknya pertanyaannya ini. Mudah-mudahan saya nggak bisa jawab ini. Siapa lagi? Adifa. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Iya, silakan Adifa. Kalau para tentara kan itu kan kalau di perang itu kan memakai senjata ya. Salah satunya pistol, itu kan bisa membunuh orang ya. Iya. Itu tentaranya itu berdosa apa enggak? Oh, tentaranya dosa apa enggak gitu ya? Kalau tentara tugasnya memang kan menjaga keamanan. Selama tentara ini dia punya senjata pada tentara ini diperkenankan. Karena kenapa? Karena mereka memang bertugas menjaga keamanan. Selama tentara ini dia ketika membunuh orang dengan atas hak, artinya itu memang perintah untuk dibunuh, misalkan dia menjaga keamanan negara, ada orang yang menyerang negara kita, dia serang. Nah ini tidak apa-apa dia menyerang musuh gitu. Ini diperbolehkan gitu ya, Adifa ya. Ini diperbolehkan. Ini membunuh dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh dalam syariat membunuh ya, membunuh tanpa hak ya nggak boleh. Mana tanpa hak? Membunuh orang yang orang itu terjaga darahnya. Orang Islam misalkan kok dibunuh, dia nggak ada salahnya kok dibunuh misalkan, gitu ya. Tapi kalau dia membunuh musuh, penyerang, orang yang ingin menyerang negara misalkan, orang yang ingin makar pada negara misalkan,
Nah itu tidak mengapa. Begitu ya Adifa? Oke, Masya makasih ya Ustazah. Sama-sama. Adifa kecil udah tahu bertanya. Oke, selanjutnya ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Furkan. Baik, terima kasih Ustazah. Sedikit Ustazah tentang wakaf tadi Ustazah. Ya, Anda wakaf. Saya pernah dapat ceramah bahwasanya pemberi wakaf dapat membatalkan wakaf. Apa itu betul Ustazah? Nah, kemarin saya baru bertanya juga ini kepada guru kita. Beliau bilang tidak boleh diubah. Nah, ini baru bertanya saya kebetulan. Ini ya nggak boleh diubah katanya. Tidak boleh diubah. Kalau sudah, makanya difikirkan dulu sebelum diwakafkan gitu kan. Kalau sudah itu diwakafkan, nggak boleh diubah lagi gitu Pak. Tidak boleh tapi saya dengar tuh beliau dengan yakin dengan reaksi bagus kan benar Ustazah. Bukan buat itu. Nah, itu saya nggak tahu referensi apa yang dipakai ya, walaupun kadang gini, kalau saya nggak berani karena referensi itu banyak, tapi ada yang referensi itu dapat kita percaya, ada yang referensi itu kadang-kadang sumbernya tidak kuat gitu. Dalam agama tidak terpercaya. Dalam agama itu luar biasa dalam menentukan referensi, sehingga referensi-referensi tertentu saja yang diperbolehkan, referensi yang dari para ulama. Yang ulama itu benar-benar takut pada Allah, yang itu memang siqat, yang siqat itulah mereka takut pada Allah, benar-benar bertanggung jawab, amanah dengan keilmuan. Jadi itu yang boleh kita pegang gitu. Kita tidak berani sekarang ini dengan agama sumber hanya baca-baca dari buku gitu ya. Nah, kalau saya pribadi seperti itu Pak. Jadi makanya kalau kita lihat sumber macam-macam pendapat orang, tapi kita bertanya kepada orang yang dapat terpercaya keilmuannya, beliau bilang nggak boleh gitu Pak. Jadi saya lebih percaya pada yang orang yang saya tanyakan ini gitu. Karena kenapa? Karena kita tahu kapasitas keilmuan. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Pak. Ya, lanjut kita, ini mungkin setelah ini udah selesai ya pertanyaannya. Ini ada yang raise hand lagi, siapa ini? Devi ya? Sama Alfanisatul Marwa. Apa jadi bertanya? Jadi Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustazah. Tadi tentang maksiat perut, memakan bangkai kalau Ustazah. Ya. Misalnya tadi kayak kita di luar negeri gitu Ustazah kan belum tentu makanan yang dijual tuh halal gitu Ustazah kan. Bagaimana ceritanya jikalau kita membeli ayam hidup itu, kita yang sembelih sendiri Ustazah. Tapi yang jualnya itu orang non muslim juga. Ya. Nah, sekian Ustazah. Bagaimana? Gitu ya? Iya Ustazah. Ya, oke. Jual beli dengan orang non muslim itu sah. Beli ayam pada orang non-muslim yang belum disembelih, sah jual belinya. Boleh jual beli itu. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Karena yang kita beli pun halal untuk dimakan. Lalu kita sembelih sendiri, boleh. Sembelih sendiri dengan sesuai dengan syariat, boleh dimakan. Itu. Karena kenapa? Tadi jual beli dengan orang non-muslim sah. Kalau enggak, kita nggak bisa beli pakaian, beli makanan, asal makanan itu halal. Nggak apa-apa. Dibenarkan dalam syariat. Begitu ya. Baik Ustazah. Kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ini Devi yang terakhir ya? Iya Ustazah. Ustazah, Bu Devi. Jadi Ustazah. Ya, silakan. Tadi ada dibahas tentang hukum cambuk bagi peminum khamar, bahwa imam boleh menambah jumlah cambukan untuk pendidikan. Imam di sini itu harus khalifah atau orang yang ditunjuk sama khalifah, atau boleh pemerintah setempat? Imam di sini adalah khalifah atau naib khalifah atau orang yang ditunjuk oleh khalifah. Ini yang dimaksud imam di sini. Berarti kalau pemerintah setempat berarti sebenarnya tidak punya wewenang gitu saya. Enggak, karena kenapa? Ya karena tidak diterapkannya hukum Islam.
Seandainya mau diterapkan ya ada yang pendapat ulama jika memang diterapkan semacam hukum Islam boleh dilaksanakan ini. Kalau diterapkan oleh pemerintah gitu. Oke. Ya, sama-sama. Amin wa fiik. Ini ada Septiana Dewi nanya apa? Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya jika ada seorang tinggal di suatu tempat di mana tempat itu tidak ada satupun binatang kecuali babi. Lalu seseorang itu agamanya Islam, beliau kelaparan dan yang ada hanya babi, apakah boleh? Kalau kelaparan tidak ada makanan lain sama sekali. Sama sekali ini ceritanya enggak ada. Maka dia boleh makan hanya untuk mempertahankan hidup sedikit, bukan menikmati, bukan berlebihan. Gitu, ya. Jadi hanya boleh untuk mempertahankan hidup. Dia mau mati nih, dah beberapa hari nggak makan, misalkan. Itu bukan menikmati, tapi sekedar menyambung hidup. Seandainya dia mati karena nggak ada makanan pun dia, ya mempertahankan, dia menjaga supaya tidak jatuh dalam maksiat pun, ya itu menjadi pahala untuk dia. Kalaupun dia makan, ya diperbolehkan, tapi tidak dalam berlebihan, gitu ya. Begitu mungkin pada malam ini, semoga bermanfaat. Udah kita jawab beberapa yang mampu kita jawab semampu saya, karena kita bukan ulama. Kita hanya sebagai orang yang perpanjangan lidah dari apa yang kita pelajari. Posisi saya bukan berfatwa, tidak boleh berfatwa, karena ilmu agama ini benar-benar amanah. Apa namanya amanah? Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Jika tidak tahu, kita jawab tidak tahu. Dan saya nggak malu ketika di hadapan jamaah saya mengatakan saya tidak tahu. Karena kenapa? Karena ilmu ini tidak boleh kita berfatwa sesuka hati. Termasuk maksiat lidah adalah berfatwa tanpa ilmu. Maka sumber pun yang kita dapat harus sumber yang thiqat, yang sumber itu dapat dipercaya secara keilmuan. Tidak hasil baca-baca. Begitu ya. Tidak hasil baca-baca Google, buku, lalu dikumpulkan referensi, lalu difatwakan, tidak demikian. Tapi benar-benar dari para ulama yang terpercaya, ulama itu, terpercaya keilmuannya. Demikian, terima kasih semuanya yang telah bergabung. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita pada malam ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa terus menyambungnya pertemuan ini ke depan, insya-Allah seminggu ke depan lagi. Kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kita live ya. Tidak ada admin malam ini karena sakit dan ada yang sedang berhalangan. Kita tutup. Izin saya live ya. Barakallah. Baik, terima kasih Ustazah. Barakallah. Amin wa fi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Terima kasih Ustazah sudah ngasih kesempatan buat saya bertanya. Iya, sama-sama Adifa. Adifa.